Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misfia Fitria. Saya mengajar di MA Nurul Hidayah Karya 45, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 DLPTQ UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 207224833. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi sejarah kebudayaan Islam dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia kelas 10 MA Nurul Hidayah Karya 45 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, hari ini 10 Mei 2025 kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran SKI. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang kada masuk hari ini? Ada siapa yang kada masuk? Oh, Julpa. Kenapa Julpa? Oh, sakit. Jadi Julpa sakit. Yang lain sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Semangat hari ini belajarnya? Semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan banyak pahala dari pembelajaran kita hari ini. Ibu mintakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian pernah mendengar kata Andalusia? Belum. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba angkat tangan dulu. Siapa atau ada yang tahu sedikit masalah Spanyol atau Portugal? Ada? Ya, silahkan. Apa? Portugal mayoritas agamanya rata-rata Kristen, benar nggak, Bu? Tahukah kalian bahwa Spanyol dan Portugal itu adalah bagian dari Andalusia? Hari ini, sama tadi disebutkan Amin, dua negara yang Ibu sebutkan itu di pikiran kita dan kebanyakan kita tahu mayoritas agamanya bukan beragama Islam atau Muslim. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu peradaban Islam yang luar biasa. Ternyata di Andalusia itu Islam pernah berjaya. Kenapa bisa begitu? Nah, karena di Andalusia itu ada Daulah Umayyah yang pernah berkuasa di sana. Nah, jadi di Andalusia itu kemajuannya itu sangat pesat. Bahkan di dalam sejarah, kota-kota berdiri dan masyarakat hidup damai di dalam naungan Islam. Tahukah kalian, ketika Eropa dalam masa kegelapan, Andalusia itu sudah memiliki universitas. Tempat kita mungkin, jangankan di tempat kita, di tempat lain lah belum mengenal lagi universitas di Andalusia itu, yaitu yang sekarang dikenal Spanyol dan Portugal. Sudah ada universitas, rumah sakit, dan jalan-jalan yang diterangi lampu. Nah, di Andalusia itu ada seorang pemimpin bernama Abdurrahman III, seorang khalifah Daulah Umayyah yang dari Andalusia. Ketika beliau memimpin Cordoba menjadi sebuah kota besar dan cerdas di dunia, bayangkan
Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Cordoba sudah memiliki sistem perpustakaan dengan ribuan buku pembelajaran sebelumnya tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi kan kita minggu tadi atau minggu sebelumnya sudah mempelajari Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi sebelum berkuasa di Andalusia, Daulah Umayyah ini pernah berkuasa di Damaskus. Nah, siapa yang masih ingat apa saja yang menjadi ciri khas kejayaan Daulah Umayyah di Damaskus? Apa yang kalian pikirkan tentang seorang pemimpin yang mampu membangun peradaban baru setelah menghadapi kejatuhan yang besar? Pemimpin yang hebat. Iya, pemimpin yang hebat. Pemimpin yang apa lagi? Yang cerdas. Asia tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kemudian peserta didik dapat menyelidiki perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian lagi peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Adapun dalam memahami materi peradaban Bani Umayyah di Andalusia, diharapkan kalian mampu mengembangkan pemahaman tentang kemajuan Islam di Eropa yang dapat dihubungkan dengan aspek-aspek pendidikan, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan ekonomi. Peradaban ini menunjukkan bahwa Islam memiliki peranan penting dalam kemajuan peradaban di berbagai bidang, termasuk di luar wilayah Arab, serta mempelajari peradaban Bani Umayyah di Andalusia memberikan wawasan bagaimana Islam dapat berperan dalam kemajuan berbagai bidang yang dapat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, pada khususnya dalam membangun masa depan yang lebih baik. Anak-anak, pembelajaran hari ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari peradaban Islam di Andalusia. Jadilah pelajar yang bertakwa, kreatif, dan berpikir kritis, dan mampu bekerja sama untuk membawa manfaat kepada orang lain. Ingatlah bahwa kalian ini adalah bagian generasi muda Indonesia yang melanjutkan kejayaan Islam dan Pancasila dengan akhlak yang mulia serta pemikiran inovatif. Nah, baiklah, kita langsung ke pembelajaran. Nah, jadi sudah kalian saksikan kelola peta dari Andalusia itu. Nah, di sini. Jadi luar biasa wilayahnya lah ini. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian saksikan video berikut. Daulah Umayyah di Andalusia merupakan salah satu peradaban Islam yang gemilang di Eropa. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus, wilayah ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi antara jamaah selama berabad-abad. Materi ini akan membahas lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, serta kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Iya. Sudah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi? Sudah. Nah, sudah dicatat poin-poin pentingnya? Sudah. Untuk LKPD yang ada di grup kelas kita, nanti kita akan kita kerjakan LKPD itu. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD tersebut, kita bentuk kelompok dulu lah. Jadi jumlah kelompoknya itu ada 4, yang dimana supaya adil kita mengacak kelompoknya secara online. Setuju? Setuju. Nih. Ya, kita mulai.
Nah, ini anggota kelompok 1, Dape Farhan, Roni, Julpa Maulida, Irpa Aryani, dan Muhammad Hanafi. Kelompok atau tim 2, Mahda, semua sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Iya, kelompok 2? Iya, kelompok 3. Sini. Kelompok 4 mana? Iya, sudah dibuka KPD yang Ibu kirimkan di grup kelasnya? Sudah dibaca? Nah, sudah. Jadi hari ini kita lembar kerja siswanya, materinya peradaban Daulah Umayyah di Andalusia. Ya, sudah semua? Ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Jadi kita mulai yang pertama maju yaitu kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Iya. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sejarah Umayyah di Andalusia. Di sini ada Dape Farhan, Hanafi, Irpa Aryani. Kami ingin mempresentasikan ini sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. 1. Daulah Umayyah di Andalusia berdiri setelah Abdurrahman Al-Bakir, seorang anggota keluarga Umayyah yang selamat dari. Ya, setelah kelompok 1 menyajikan hasil diskusi mereka, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1 tentang sejarah Daulah Umayyah di Andalusia? Ada ya, silakan. Kelompok 2 sebutkan nama. Nama saya Kafi. Saya ingin bertanya, apa latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia? Daulah Umayyah di dan pendirian pemerintahan yang berdiri dengan ibu kota di Kota. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada. Iya. Beri tepuk tangan buat presentasi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan menganalisis kemajuan peradaban sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Sini ada arsitektur, pembangunan masjid dan bangunan megah. Masjid Cordoba yang menjadi simbol kejayaan Islam di Andalusia memiliki desain arsitektur unik dengan lengkap. Ya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana? Perkenalkan, nama Allah Doni dari kelompok 1. Apa tentang kemajuan arsitektur yang dicapai Daulah Umayyah di Andalusia? Kenapa Umayyah? Salah satu contoh kemajuan arsitektur adalah Masjid Cordoba yang menjadi simbol kejayaan Islam di Andalusia. Masjid ini memiliki desain unik dengan lingkungan
tapal kuda, dan ornamen goimes yang rumit, mencerminkan estetika dan keahlian. Tadi kita lanjutkan presentasi berikutnya dari kelompok 3. Dipersilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ada kok. Iya, silakan sebutkan nama dan anggota kelompoknya. Saya pertama Muhammad Amin dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana kontribusi ilmu pengetahuan dari Andalusia mengaruhi perkembangan Eropa? Perkembangan ilmu kedokteran oleh Al-Jahwi dan penerjemahan teks Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, bagaimana? Benar. Iya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya yang bernama Muhammad Amin Bidali dari kelompok 4 dan teman saya yang bernama Rahmah, Saira, dan Ernawati. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Yang satu yaitu menjelaskan sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Kedua, menganalisis kemajuan peradaban. Dan ketiga, evaluasi dampak peradaban. Baik, yang pertama, Yang memiliki koleksi lebih dari 400.000 manuskrip. Hal ini menjadi Andalusia sebagai pusat literasi dan pendidikan yang terkenal pada masanya. Ya, bagaimana kelompok 1? Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, setelah kita menyelesaikan diskusi tadi, poin-poin penting apa yang kalian dapatkan? Daulah Umayyah di Andalusia adalah pusat pengembangan ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Mempelajari ini menginspirasi kita untuk menghargai pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan modern. Setelah diskusi yang kita laksanakan tadi, kesimpulan pembelajaran hari ini siapa yang mau diputar? Iya, silakan Hamidan. kesimpulan mempelajari peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu kita memahami kontribusi besar peradaban Islam terhadap Pelajaran sejarah ini mendorong kita untuk menghargai dan dalam menjaga warisan sejarah untuk kemajuan generasi mendatang. Nah, setelah kita akan melaksanakan asesmen informatif, yaitu tadi sudah Ibu kirim. Sudah selesai mengerjakan asesmen tadi? Super. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menarik? Menarik. Apakah ada yang sulit dipahami? Ada. Silakan, Pak. Ada di beberapa materi yang masih belum bisa saya pahami, bisa diperdalam, Bu. Oh, jadi kami ingin memperdalam lagi ada beberapa materi. Nah, untuk itu kita ada tugas rumah. Ya, kalian masing-masing di rumah nanti membaca lebih lanjut tentang beberapa tokoh penting di Andalusia dan penyebaran Daulah Umayyah di Andalusia. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana? Ya, mungkin ini pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, ada, Bu. Tetap semangat? Iya. Untuk hari ini 10 Mei 2025 kita akhiri pembelajaran SKI dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.